Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Duka yang mendalam datang dari dunia hiburan tanah air. Bintang sinetron Suara Hati Istri, Alino Octavian, dikabarkan meninggal dunia karena radang paru-paru yang dideritanya. Kabar ini pun dibenarkan oleh Elsha, istri dari Alino, yang dimana dirinya menceritakan kronologi sebelum suami kesayangannya tutup usia pada 21 Juli 2021. Selain itu, Elsha pun mengaku bahwa dirinya sempat mengalami kesulitan dalam mencari rumah sakit untuk sang suami agar dapat ditindaklanjuti. Awalnya itu sekitar masih awal bulan ya, itu Mas Alino tuh batuk. Memang waktu itu dia masih menyelesaikan syuting yang terakhir dengan salah satu PH. Itu selama 3 hari berturut-turut tuh memang dia pulang pagi. Ketika batuk itu tapi tidak ada demam, atas kita swab, hasilnya negatif. Iya, swab, sama semua, 3 swab, hasilnya negatif. Terus ketika batuk itu dia minum obat, karena memang kita ke dokter ya, kita ke dokter dulu, dikasih obat batuk dan antibiotik. Ketika itu kan memang efek obat batuk itu kan mungkin bikin ngantuk ya. Jadi selama 3 hari berturut-turut itu juga Mas Alino tuh tidur di mobil sambil menunggu. Karena mungkin rasa kantuk, dia bilang sama saya tanya sedang apa ya, lagi tiduran aja di mobil. Saya pikir dia tiduran di mobil itu tidak dalam keadaan AC, yang AC terpasang ya, mungkin dalam keadaan batuk lemas. Setelah 3 hari itu, hari besok dia masih jemput saya. Kebetulan saya juga bekerja, dia masih jemput saya kerja selama 2 hari berturut. Ketika hari ke-6-nya dia sudah agak merasakan sesak, agak sedikit sesak. Lalu saya bilang mau ke dokter, saya bawa ke rumah sakit, nggak mau, dia bilang tetap nggak mau. Setelah syuting, 2 hari setelah syuting itu agak sesak. Akhirnya kita sementara dari keluarga kita siapin oksigen dari sini. Setelah kita berikan oksigen sudah agak mending, besoknya dia lihat sesak, kita udah kasih obat. Akhirnya karena saya tanpa pikir panjang lagi, walaupun dia nggak mau, saya tetap paksa harus ke dokter, harus ke rumah sakit. Saat itu kami cari rumah sakit cukup lama ya, karena memang kondisi sekarang ini kan sedang seperti ini. Jadi kami udah ke 5 rumah sakit. Terakhir saya datangi ke rumah sakit Ciawi, rumah sakit RSUD Ciawi. Di situ pun sebenarnya memang sedang antrian, tapi saya coba karena memang udah ngeliat kondisi suami saya drop saturasinya, saya coba masuk ke ruang IGD. Saya minta tolong dokter, saya mohon banget tolong dokter, kondisi suami saya saturasinya memang rendah sekali. Akhirnya salah satu dokter bicara ke perawat, tolong dicek dulu saturasinya. Perawat ke mobil, setelah ke mobil akhirnya suami saya diterima, maksudnya silakan masuk karena mungkin memang kondisinya juga sudah sangat drop ya. Akhirnya kita di IGD, di sana juga kita swab juga lagi negatif. Ketika berapa hari kemudian kita PCR di rumah sakit. Nah, di PCR itu ternyata Mas Alino positif. Tapi saya nggak tahu itu kenanya apa dari lokasi atau mungkin sudah di rumah sakit, tidak ada yang tahu. Tapi kemarin terakhir itu sudah cek PCR, dan itu yang terakhir tanggal 14 kemarin itu sudah tidak. Yang saya tahu dia sudah negatif. Itu dari tanggal berapa ya? Dari tanggal kita masuk tanggal 7 ya. Tanggal 7 Juli. Iya, 7. Itu kurang lebih mungkin kemarin ya baru memang tes PCR-nya baru besok keluar. Cuma kemarin kita dari rumah sakit dokternya sudah bilang CT value-nya sudah di 37,5.
arti kata memang kalau dalam ini sudah tidak virusnya sudah tidak ada, karena memang ini menurut WHO juga sudah 35 ya, jadi kondisinya memang sudah tidak ini, jadi kita konsen ke paru, yang radang paru. Kemarin setelah dicek radang paru itu IL-nya 6. IL6-nya itu di 46. Kita kemarin harus terapi obat yang namanya Atempra. Itu memang obat untuk peradangan. Tapi memang ketika obat itu memang sekarang langka, susah. Kebetulan saya baru hari ini mau urus ke pihak farmasi untuk mendapatkan obat itu. Tapi ya memang Allah berkehendak lain. Mas Alino mungkin udah nggak kuat. Kepergian sang suami tercinta membuat Elsha, istri dari Elino Octavian, kini harus merasakan kesedihan yang mendalam. Dirinya pun harus menjalani kehidupan tanpa adanya seorang suami yang ia cintai selama ini. Elsha juga mengungkapkan bahwa suaminya mempunyai semangat yang tinggi untuk sembuh. Hal itu ia ungkapkan lantaran kondisi sang suami yang sempat membaik sebelum dinyatakan meninggal pada pukul 4:15. Dalam kondisi dari tanggal 7 sampai tanggal itu semangat dia tuh tinggi. Dia sadar, dia masih bisa tulis surat kepada saya. Ketika dia ada permintaan, dia mau minta jus, dia masih bisa bikin surat ke saya. Saya pikir ketika seseorang punya permintaan bisa menulis, berarti dia masih monitoriknya mungkin masih bagus gitu. Cuma memang dia punya permasalahan karena yang sudah meradang di parunya. Jadi parunya itu yang radang. Jadi kita kan tinggal fokus ke recovery yang pada radang paru ya. Ya mungkin karena memang obatnya kemarin agak susah dan memang rencananya baru hari ini kita mau PO-kan ya kayak gitu. Ya mungkin memang Allah berkehendak lain. Jam 4:10 saya dikabari kondisi saya sedang di rumah. Di rumah karena di sana kan tidak ada tempat untuk ini ya. Jadi saya pulang jam 10 malam, saya pikir mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Jam 4:15 itu, jam 4:15 atau jam 4:10 itu kami dikabari. Saya dikabari dari pihak rumah sakit karena butuh waktu ke sana itu sekitar 15 menit. Ketika saya sampai ke rumah sakit itu saya sudah dikasih tahu dokter memang keadaannya sudah drop kondisinya karena dari nafas tersebut. Akhirnya dokter juga udah coba dengan pompa jantung manual, agak sedikit respon awalnya, tapi ketika diulangi lagi ya memang saya bilang Allah memang berkehendak lain. Memang Allah mungkin lebih sayang sama suami saya. Jadi ya 4:15 dokter bilang sama saya, Mas Alino pas di pukul 4:15 tidak adanya. Kaget ya, karena kenapa ya? Sebelum itu udah banyak permintaan. Dia udah bisa minta sesuatu yang dia suka. Ayah lapar gitu kan, seperti tadi. Bunda bawakan ayah jus ya. Jus apel, jus melon, dan jus jeruk. Ayah lapar bun, bawakan sekarang. Sehingga perawat kasih tahu saya, Bu, Pak lain ini minta tolong dibawakan. Saya langsung bawakan. Sebelumnya memang dia minta dibawakan jam tangan. Dia bilang, Pak lain minta dibawakan jam tangan, saya bawakan. Gitu kan. Nah, setelah di 3 hari 4 hari di ruang ICU itu memang agak sedikit membaik ya, maksudnya saya lihat sampai perawat juga bilang dibanding sebelumnya sesak napasnya tidak terlalu berat. Tapi entah kenapa ya kemarin masuk hari ke-6 ya. Hari ke-6 di ruang ICU mungkin detak jantungnya yang melemah, detak napas.
Pedih, itulah yang kini dirasakan Elsha saat ini. Hal tersebut tergambarkan ketika dirinya menceritakan detik-detik terakhir sebelum akhirnya sang suami menghembuskan nafas terakhir. Selain itu, dirinya pun mengaku hanya bisa menyaksikan detik-detik terakhir melalui kamera CCTV yang berada di rumah sakit. Di CCTV, saat di pompa pun saya lihat di CCTV, saya lihat banget. Enggak, karena memang tidak boleh ya, dari rumah sakit itu tidak boleh mengambil gambar atau rekaman apapun, memang SOP-nya seperti itu. Mbak melihat saat kita saya gimana Mbak melihat? Saya saat itu hanya minta mukjizat dari Allah, karena saya pertama percaya mukjizat Allah itu pasti ada. Saya cuma minta, ya Allah kasih mukjizat suami saya, karena dia juga masih punya anak, kita masih punya harapan yang banyak, langkah ke depannya juga masih panjang. Jadi saya hanya minta mukjizat, tapi memang Allah lebih sayang suami saya. Saat itu juga ya kita nggak bisa nolongnya lagi, Mbak. Pihak rumah sakit udah berusaha untuk memberikan obat, untuk injeksi segala macam semua, tapi ya memang udah jalannya.